أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini sahabat pertama yang akan saya sampaikan bernama Hadrat Auf bin Harith bin Rifa Ansari. Dalam riwayat-riwayat disebutkan beliau bernama Auf bin Afra, Auf bin Harith, dan Oz bin Afra. Ifra adalah nama ibunda beliau yang berasal dari kaum Ansar, kabilah Banu Najjar. Hadrat Muaz dan Hadrat Muawiz adalah saudara Hadrat Auf. Beliau termasuk 6 orang pertama dari kaum Ansar yang paling pertama datang ke Mekah dan baiat. Beliau juga ikut serta pada baiat Aqabah. Ketika beliau menerima Islam, maka beliau menghancurkan berhala Banu Malik bin Najjar bersama Hadrat Asad bin Durarah dan Hadrat Amarah bin Hazm. Di hari Perang Badar, ketika perang sedang berlangsung, Hadrat Auf bin Afra bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal apa yang sangat disukai Allah Ta'ala dari hambanya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala menyukai ketika tangan hambanya sibuk dalam perang dan dia berperang tanpa rasa takut, tanpa pakaian besinya. Yakni jika berada di medan perang, maka jangan merasa gentar. Mendengar itu, Hadrat Auf bin Ifra membuka baju besinya dan berderap maju, mulai berperang sehingga beliau syahid. Di Perang Badar, Abu Jahal mensyahidkan Hadrat Auf bin Haris dan saudaranya, Hadrat Mauz. Dalam kitab-kitab hadis dan sirat, terdapat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sahabat yang menyerang Abu Jahal di Perang Badar. Di dalamnya juga disebutkan nama Hadrat Auf bin Afra. Mengenai hal ini juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Dalam Sunan Abi Daud, nama beliau adalah Auf bin Harith. Kedua nama ini adalah nama beliau dan umum digunakan. Beliau ikut dalam pembunuhan Abu Jahal dan beliau syahid di Perang Badar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abu Ayyub Ansari. Hadrat Abu Ayyub Ansari bernama Hadrat Khalid dan ayah beliau bernama Zaid bin Kulayb. Beliau terkenal dengan nama dan gelarnya. Hadrat Abu Ayyub Ansari berasal dari Banu Najjar, salah satu cabang kabilah Khazraj kaum Ansar. Hadrat Abu Ayyub Ansari mendapatkan taufik untuk baiat pada baiat Aqabah kedua bersama 70 orang lainnya. Nama ibu beliau Hindun binti Sa'id. Sementara menurut sebagian riwayat bernama Zahra binti Sa'ad. Nama istri beliau Hadrat Ummi Hasan binti Zaid. Dari rahimnya lahir seorang putra bernama Abdurrahman. Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Abu Ayyub Ansari dengan Hadrat
Mus'ab bin Umair. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul tinggal di rumah Hadrat Abu Ayyub Ansari sampai Masjid Nabawi dan rumah beliau selesai dibangun. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu menjelaskan tentang penginapan, tentang menginapnya Rasulullah SAW di rumah beliau. Sesampai di Banu Najjar timbul sebuah pertanyaan bahwa Rasulullah akan menginap di mana. Setiap orang kabilah ingin mendapatkan kehormatan ini, bahkan sebagian orang karena begitu cintanya mereka memegang tali kendali unta Rasulullah. Melihat itu Rasul bersabda, lepaskan tali untaku, hari ini ia adalah makmur, yakni utusan. Yakni dimanapun Allah Ta'ala berkehendak, maka unta ini akan berhenti sendiri di sana. Sambil mengucapkan ini, Rasul sendiri juga melonggarkan tali kendalinya. Unta itu maju dan berjalan perlahan. Ketika sampai di tanah di mana kemudian Masjid Nabawi dan Hujrah Rasulullah dibangun, yang saat itu merupakan tanah yang tidak produktif milik dua anak Madinah, maka unta itu duduk di situ. Namun segera berdiri lagi dan berjalan maju. Namun setelah berjalan beberapa langkah, kembali lagi dan duduk lagi di tempat sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Hadza insyaallahu al-manzil." yakni ini adalah tanda bahwa Tuhan menghendaki disinilah rumahku akan berdiri. Kemudian Rasul berdoa dan turun dari unta. Lalu Rasulullah bertanya, dari antara kalian, rumah siapa yang paling dekat dari sini? Yakni dari antara umat muslim. Hadrat Abu Ayyub Ansari bergegas maju dan berkata, "Ya Rasulullah, rumah saya. Dan ini adalah pintu rumah saya. Silakan masuk." Rasul bersabda, "Baiklah, pergilah ke rumahmu dan siapkanlah tempat tinggal untuk kami." Hadrat Abu Ayyub Ansari segera merapikan rumahnya dan kembali. Kemudian masuk ke dalam rumah bersama Rasulullah. Rumah beliau ada 2 lantai. Hadrat Abu Ayyub Ansari ingin Rasulullah menginap di lantai atas, tapi Rasulullah memilih lantai bawah karena berpikir bahwa akan mudah untuk orang-orang yang datang mulakat. Dengan demikian, Rasulullah menginap di lantai bawah. Malam pun tiba, sementara Hadrat Abu Ayyub Ansari dan istrinya tidak bisa tidur karena memikirkan bahwa Rasulullah berada di bawah sementara kita di atas beliau. Kebetulan malam itu kendi air pecah. Karena takut ada tetesan air menetes ke bawah, Hadrat Abu Ayyub Ansari segera mengeringkan air dengan melemparkan selimutnya ke air. Pagi harinya, beliau menghadap Rasulullah dan bersikeras meminta Rasulullah untuk tinggal di lantai atas. Awalnya, beliau menolak. Namun, akhirnya, melihat Hadrat Ayyub Ansari bersikeras memelas, maka beliau SAW pun setuju. Rasulullah SAW tinggal di rumah itu selama 7 bulan, atau menurut riwayat Ibnu Ishaq sampai bulan Safar 2 Hijri, yakni selama Masjid Nabawi dan hujrah-hujrahnya belum selesai. Rasulullah tinggal di rumah Hadrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu. Hadrat Abu Ayyub Ansari mengirim makanan pada beliau dan makanan yang berlebih beliau memakannya. Karena cinta dan keikhlasan beliau memasukkan jari-jarinya dari yang Rasulullah SAW makan. Para sahabat yang lain umumnya juga mengirimkan makanan untuk Rasulullah. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu juga menjelaskan tentang kisah ini. Sebagian kalimat dan sebagian hal ada yang baru, oleh karena itu saya juga bacakan semuanya. Umumnya kisahnya sama dengan yang disampaikan sebelumnya, namun Hadrat Muslim Ma'ud memiliki gaya penyampaian tersendiri. Beliau menulis, ketika Rasulullah masuk ke Madinah, setiap orang ingin Rasulullah tinggal di rumah mereka. Ganggang yang dilewati oleh unta Rasulullah, keluarga-keluarga di ganggang itu berdiri di depan rumah mereka menyambut Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini rumah kami, ini harta kami, dan ini nyawa kami yang hadir untuk mengkhidmati Tuhan, dan kami sanggup melindungi Tuhan. Tinggallah bersama kami."
Sebagian orang sedemikian rupa bersemangatnya, mereka maju dan memegang tali kendali unta beliau untuk menurunkan Rasulullah di rumahnya. Namun Rasulullah bersabda pada setiap orang, lepaskanlah untaku, hari ini unta ini diutus oleh Allah Ta'ala. Unta ini akan berhenti di mana Allah Ta'ala kehendaki. Akhirnya unta itu berhenti di salah satu tempat di Madinah, di tanah anak-anak yatim Banu Najjar. Ini adalah tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki aku tinggal di sini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini tanah siapa? Tanah ini milik beberapa anak yatim. Wali anak yatim itu maju dan berkata, wahai Rasulullah, ini tanah anak yatim fulan dan tanah ini siap untuk mengkhidmati Tuhan. Rasulullah bersabda, aku tidak bisa mengambil dengan gratis harta siapapun. Akhirnya harganya ditentukan dan Rasulullah memutuskan untuk membangun masjid dan rumah beliau di sana. Setelah itu Rasulullah bersabda, rumah siapa yang paling dekat? Hadrat Abu Ayyub Ansari maju ke depan dan berkata, wahai Rasulullah, rumah saya paling dekat dan siap untuk mengkhidmati Tuhan. Rasulullah bersabda, pergilah ke rumah dan siapkanlah kamar untuk kami. Rumah Abu Ayyub Ansari 2 lantai. Beliau mengusulkan pada Rasulullah untuk tinggal di lantai atas, namun Rasulullah memilih lantai bawah karena berpikir bahwa orang-orang yang datang untuk bermulakat akan kesulitan nantinya. Hadrat Muslim Maud menulis berkaitan dengan cinta mendalam yang muncul dalam diri kaum Ansar kepada Rasulullah. Pemandangan cinta mendalam yang muncul dalam diri mereka juga zahir pada saat itu. Hadrat Abu Ayyub Ansari memang setuju karena Rasulullah SAW bersikeras untuk tinggal di lantai bawah. Namun sepanjang malam suami istri itu tidak tidur karena pikiran bahwa Rasulullah tidur di bawah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak sopan tidur di lantai atas? Ini adalah penzahiran sebuah kecintaan. Suatu malam kendi air jatuh. Memikirkan supaya air tidak menetes ke bawah, Hadrat Abu Ayyub Ansari berlari dan melempar selimutnya ke air untuk menghentikan aliran air. Pagi harinya, beliau kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi pada beliau. Sehingga Rasulullah setuju untuk tinggal di lantai atas. Hadrat Abu Ayyub Ansari setiap hari menyiapkan hidangan untuk Rasulullah dan mengirimkannya kepada Rasulullah. Lalu makanan yang tersisa mereka sekeluarga memakannya. Beberapa hari kemudian setelah bersikeras, Ansar yang lain juga meminta untuk ikut dalam mengkhidmati Rasulullah. Dengan demikian, selama rumah Rasulullah belum selesai, umat muslim Madinah secara bergiliran mengirim makanan untuk Rasulullah. Penjelasan Hadrat Muslim Maud dari buku beliau. Hadrat Abu Ayyub Ansari meriwayatkan, Rasulullah SAW turun di tempat beliau. Ini adalah penjelasan Hadrat Muslim Maud dari buku beliau, Debaca, yakni pengantar mempelajari Al-Quran. Hadrat Abu Ayyub Ansari meriwayatkan, Rasulullah SAW turun di tempat beliau. Rasulullah tinggal di lantai bawah dan Hadrat Abu Ayyub Ansari di lantai atas. Perawi berkata, suatu malam Hadrat Abu Ayyub Ansari bangun dan berkata, kita berjalan di atas kepala Rasulullah. Maka beliau bergeser ke satu arah dan melewati malam di sebuah sudut. Kemudian beliau menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, di lantai bawah banyak kemudahan. Hadrat Abu Ayyub Ansari berkata, saya tidak bisa tinggal di lantai atas, yang di bawahnya ada Tuhan. Rasulullah pindah ke atas dan Hadrat Abu Ayyub Ansari di bawah. Beliau menyiapkan makanan untuk Rasulullah dan ketika makanan itu kembali dari Rasulullah pada beliau, maka beliau bertanya, yang mana yang tersentuh jari beliau? Yakni beliau bertanya kepada pembawa makanan. Dengan demikian, beliau mengikuti jejak jari Rasulullah, yakni beliau mulai makan pada bagian yang telah disentuh oleh Rasulullah. Suatu hari Abu Ayyub menyiapkan hidangan untuk Rasulullah yang di dalamnya terdapat bawang putih. Makanan tersebut dikembalikan lagi kepada Abu Ayyub. Lalu Hadrat Abu Ayyub menanyakan bekas sentuhan jari Rasul pada hidangan dan bertanya, apakah Rasulullah menyantap hidangannya? Dikatakan kepada Abu Ayyub bahwa hari ini Rasul tidak menyantap hidangannya. Mendengar itu Abu Ayyub sedih, lalu pergi menemui Rasulullah ke lantai atas. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah bawang putih diharamkan? Rasul bersabda, tidak, namun saya tidak menyukainya. Abu Ayyub berkata, apa-apa yang huzur tidak sukai, saya pun tidak akan menyukainya. Atau beliau berkata,
apa yang huzur tidak sukai, saya pun tidak menyukainya. Perawi berkata, disebabkan karena malaikat biasa datang kepada Rasulullah, yakni ini riwayat Muslim. Tertulis juga bahwa Rasulullah sering menerima wahyu dan juga kedatangan malaikat. Untuk itu Rasulullah tidak menyukai sesuatu yang berbau. Meskipun demikian, bawang putih tidaklah diharamkan. Dalam hadis Muslim terdapat riwayat, Hadrat Abu Ayyub Ansari meriwayatkan, ketika makanan dihidangkan ke hadapan Rasulullah, beliau menyantapnya dan makanan yang tersisa dikembalikan lagi kepada saya. Suatu hari Rasul mengembalikan lagi hidangan yang tidak beliau santap, karena pada masakan tersebut terdapat bawang putih. Saya bertanya kepada Rasul, apakah bawang putih haram? Rasulullah bersabda, tidak. Namun saya tidak menyukainya karena baunya. Abu Ayyub berkata, saya pun tidak menyukai apa yang huzur tidak sukai. Dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, terdapat riwayat, Abu Ayyub Ansari meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah tinggal di lantai bawah rumah kami, sedangkan kami pada lantai atas. Suatu hari air tumpah di lantai atas, lalu saya dan Ummi Ayyub mengeringkannya dengan kain, karena khawatir jangan sampai air bocor ke lantai bawah dan jatuh mengenai Rasulullah. Lalu dengan segan, saya hadir ke hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, kami merasa tidak pantas jika kami berada di atas sedangkan Tuhan di bawah. Mohon kiranya Rasul berkenan pindah ke atas. Lalu atas perintah Rasulullah, barang-barang beliau dipindahkan ke lantai atas, dan barang beliau tidaklah banyak. Kemudian saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, ketika Tuhan mengembalikan hidangan makanan kepada saya selalu mengecek pada bagian mana terdapat bekas sentuhan jari Tuhan. Pada bagian itulah saya sentuhkan jari saya. Namun masakan yang huzur kembalikan pada hari ini tidak nampak padanya jejak sentuhan jari huzur. Rasulullah bersabda, memang benar. Pada hidangan tadi terdapat bawang merah. Di sini disebutkan bawang merah, bukan bawang putih. Saya tidak menyukainya, karena malaikat sering datang kepada saya, namun kalian silahkan saja memakannya. Hadrat Abu Ayyub Ansari mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Hadrat Abu Ayyub meriwayatkan, pada hari Badar kami membuat barisan, ada beberapa orang di antara kami yang keluar dari barisan, terlalu ke depan. Rasul mengarahkan pandangan kepada mereka dan bersabda, berjalanlah bersama saya, maksudnya berjalanlah di belakang saya, jangan mendahului. Ketika malam Ruksanah Hadrat Safiyah, sebelum ini pernah juga disampaikan secara singkat, saat ini akan saya sampaikan lagi. Ketika malam Ruksanah Hadrat Safiyah, Hadrat Abu Ayyub Ansari berjaga-jaga di luar kemah Rasulullah sepanjang malam sambil membawa pedang terhunus. Beliau mengelilingi kemah. Ketika tiba pagi, Rasul melihat Abu Ayyub berada di luar kemah, lalu bertanya, wahai Abu Ayyub, apa yang terjadi? Beliau menjawab, wahai Rasul, saya mengkhawatirkan keselamatan Tuhan, karena merasa curiga pada wanita itu, ayahnya, suaminya, dan warga kaumnya meninggal terbunuh. Wanita ini belum lama baiat, untuk itu semalaman saya berjaga karena mengkhawatirkan keselamatan Tuhan. Lalu Rasulullah memanjatkan doa untuk Abu Ayyub, Allahumma hfiz Aba Ayyub kama bata yahfazuni. Ya Allah, lindungilah Abu Ayyub seperti halnya ia telah menjagaku semalaman. Imam Suhaili menuturkan, kemudian sesuai dengan doa Rasul tersebut, Allah Ta'ala melindungi Abu Ayyub hingga Romawi menjaga kuburan beliau, dan ketika mereka memohon diturunkan air atas nama beliau, hujan turun atas mereka. Hadrat Mahmud berkata, beliau mendengar dari Hadrat Utban bin Malik Ansari, beliau di antara orang yang ada bersama dengan Rasulullah pada saat perang Badar, dikatakan, saya biasa bertindak sebagai imam bagi kaum saya Banu Salim, namun antara rumah saya dan daerah tersebut terdapat aliran air yang ketika hujan sulit bagi saya untuk pergi ke masjid melalui aliran air tersebut.
Lalu saya hadir ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasul, pandangan saya sudah lemah. Sulit bagi saya untuk melalui aliran air yang ada di antara rumah saya dan masjid ketika hujan. Untuk itu, saya berkeinginan supaya Tuan berkenan datang ke rumah saya untuk mengimami salat di rumah saya pada tempat yang saya kehendaki." Rasulullah bersabda, "Saya akan datang." Kemudian Rasulullah dan Hazrat Abu Bakar datang ke rumah saya pada waktu siang. Sesampainya, Rasul meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Lalu saya mengizinkan beliau. Rasul tidak duduk, lalu bersabda, "Pada tempat mana Anda ingin saya mengimami salat?" Saya menunjukkan kepada Rasulullah tempat yang saya inginkan supaya beliau salat di atasnya. Rasulullah berdiri di tempat tersebut lalu mengucapkan takbir. Kami membuat saf di belakang beliau. Rasul mengimami salat 2 rakaat lalu salam. Kami pun ikut salam, mengikuti beliau. Kami menahan Rasul pulang untuk menyantap hidangan masakan khazirah, yakni masakan daging dengan tepung yang tengah dimasak untuk beliau. Ketika warga setempat mengetahui bahwa Rasulullah sedang berada di rumah saya, sebagian orang dari antara mereka datang dengan berlari sehingga orang-orang memenuhi rumah saya. Salah seorang dari mereka berkata, "Di mana Malik? Saya tidak melihatnya." Seorang lainnya menjawab, "Malik itu munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya, karena itu ia tidak datang kemari." Rasulullah bersabda, "Jangan berkata seperti itu. Kalian tidaklah tahu bahwa ia telah mengikrarkan la ilaha illallah. Seiring dengan ikrar tersebut, ia mengharapkan keridaan Tuhan. Ia berkata, Allah dan Rasul-Nya lah lebih mengetahui. Demi Allah, kami melihat Malik berteman dan sering berbicara dengan orang-orang munafik." Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah mengharamkan api bagi orang yang mengikrarkan la ilaha illallah dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Hadrat Mahmud bin Rabi berkata, "Saya ceritakan lagi hal ini kepada beberapa orang. Di antaranya ada sahabat Rasulullah, Hadrat Abu Ayyub. Beliau ikut serta pada peperangan dan beliau wafat di dalamnya, yakni di Romawi. Komandan perang saat itu adalah Yazid bin Muawiyah. Hazrat Abu Ayyub mengingkari ucapan saya dan berkata, "Demi Tuhan, saya tidak yakin jika Rasulullah bersabda seperti apa yang Anda katakan, bahwa api diharamkan bagi orang yang hanya mengucap la ilaha illallah." Mengetahui hal itu, saya sangat khawatir, lalu saya memohon kepada Allah Ta'ala, jika Allah memberikan keselamatan, sehingga saya dapat kembali dari perang dengan selamat, saya akan menanyakan hal ini kepada Hadrat Utban bin Malik. Jika saya mendapati beliau hidup dalam masjid kaumnya. Lalu saya kembali pulang dan mengikat kain ihram haji atau umrah, kemudian berangkat hingga sampai di Madinah. Saya pergi ke area Banu Salim, lalu apa yang saya lihat? Hadrat Utban sudah sepuh dan penglihatannya sudah hilang. Saat itu beliau tengah mengimami salat. Setelah selesai salat dan salam, saya menyalami beliau dan memperkenalkan diri. Kemudian saya menanyakan kepada beliau perihal tadi. Jawaban beliau sama seperti ketika pertama kali beliau menjelaskan kepada saya, yakni memang benar, saya mendengar sendiri Rasul bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, api neraka telah diharamkan baginya. Namun Abu Ayyub tidak mempercayainya. Dalam hal ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad pun menuliskan pendapatnya. Dikatakan dalam hadis bahwa man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis,
Saya akan bacakan terjemahan lengkapnya sehingga nanti menjadi jelas. Mahmud bin Rabi meriwayatkan, saya mendengar dari Utban bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah Ta'ala telah mengharamkan api neraka bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niatan tulus dan disertai niat untuk meraih ridhonya. Namun ketika saya menyampaikan riwayat tersebut dalam suatu majelis yang dihadiri oleh Abu Ayyub Ansari, sahabat Rasulullah, beliau menolak riwayat hadis tersebut dan bersabda, demi Tuhan, sekali-kali saya tidak dapat percaya jika Rasulullah telah mengatakan demikian. Kemudian lebih lanjut, menulis bahwa dalam hadis tersebut, Hadrat Abu Ayyub Ansari meletakkan pondasi pada dirayat hadis, meskipun dari sisi usul riwayat adalah sahih, meskipun mungkin saja pengambilan dalil Hadrat Abu Ayyub keliru. Namun, bagaimanapun, hadis ini membuktikan bahwa para sahabat tidak lantas menerima setiap hadis mentah-mentah. Mereka terlebih dulu merenungkan dan menelitinya. Hal ini membuktikan bahwa para sahabat tidak langsung menerima setiap riwayat secara bulat-bulat. Mereka menerima suatu hadis setelah dilakukan penelitian sepenuhnya berdasarkan dua usul, yakni riwayat dan dirayat. Dalam syarah hadis Bukhari, Hadrat Sayyid Waliullah Shah Sahib menulis bahwa ketika Hadrat Abu Ayyub mendengar riwayat tersebut dari Hadrat Mahmud bin Rabi, lalu beliau mengingkarinya. Sebagian beranggapan alasan pengingkarannya adalah dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tidak dapat menjauhkan seseorang dari api neraka jika tidak disertai dengan amalan saleh. Ini merupakan perkara yang sudah terbukti kebenarannya dan memang benar adanya. Namun kalimat yang mengatakan yabtaghi bidzalika wajhillah memberitahukan bahwa seperti apa ikrar tauhid ini, yakni barang siapa membaca kalimah la ilaha illallah dengan ketulusan hati dan disertai niat untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka api neraka akan diharamkan baginya. Selanjutnya Syah Sahib menulis, Hadrat Mahmud menyelidiki lagi hadis tersebut dan berpikir mungkin saja sebagian kata-katanya tidak bisa menggantikannya. Kemudian setelah mengkonfirmasi lagi kebenarannya, ternyata terbukti bahwa memang benar kalimat hadis tersebut seperti yang diriwayatkan. Beliau pun lebih lanjut menulis, tidaklah dibenarkan untuk berpendapat di hadapan publik berkenaan dengan keimanan atau kemunafikan seseorang. Dengan mengatakan bahwa si anu munafik atau keimanannya lemah adalah perbuatan yang keliru. Karena pada saat itu, Rasulullah tidak menyukai celaan yang dilontarkan berkenaan dengan Ibnu Dasyam. Celaan yang seperti itu, alih-alih menciptakan perbaikan, justru malah dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan. Tertulis dalam satu riwayat, Hadrat Abdullah bin Abbas dan Hadrat Maswar bin Makhramah telah berselisih pendapat berkenaan dengan ghusl. Hadrat Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sedang ihram dapat membasuh kepalanya, sedangkan Hadrat Musawar berpendapat tidak dapat membasuh kepalanya. Perawi berkata, Hadrat Abdullah bin Abbas mengirim saya kepada Hadrat Abu Ayyub Ansari. Saya mendapati Abu Ayyub tengah mandi di antara dua kayu yang ditutupi dengan kain. Saya mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bersabda, siapa? Saya menjawab, Abdullah bin Hunain. Hadrat Abdullah bin Abbas mengirim saya kepada Anda untuk menanyakan bagaimana Rasulullah membasuh kepalanya dalam keadaan ihram. Karena dikatakan bahwa ketika ihram hendaknya tidak membasuh kepala. Lalu Hadrat Abu Ayyub meletakkan tangan di atas kain, kemudian menurunkannya ke bawah hingga saya dapat melihat kepala beliau, yakni penghalang yang menutupi diturunkan oleh beliau, lalu memperlihatkan kepala dan memerintahkan seseorang untuk menuangkan air ke atasnya.
Lalu orang itu menuangkan air ke kepala Abu Ayyub. Kemudian Abu Ayyub membasuh kepala dengan kedua tangan. Tangan digerakkan ke arah depan, lalu ke arah belakang. Dan berkata, seperti inilah saya melihat Rasulullah melakukannya. Hadrat Sa'id bin Musayyab meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Abu Ayyub melihat ada sesuatu benda kecil menempel di janggut beberkat Rasulullah. Lalu Abu Ayyub menyingkirkannya dan memperlihatkan benda tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, semoga Allah Ta'ala menjauhkan dari Abu Ayyub apa-apa yang ia tidak sukai. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, wahai Abu Ayyub, semoga tidak ada kesulitan yang menimpamu. Hadrat Abu Ayyub Ansari ikut serta pada perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan di bagian depan Laskar Hadrat Ali. Berkenaan dengan kepercayaan penuh Hadrat Ali kepada Hadrat Abu Ayyub tergambar dari kejadian berikut. Ketika Hadrat Ali menjadikan Kufah sebagai pusat khilafat dan pindah ke sana, lalu beliau menjadikan Abu Ayyub Ansari sebagai gubernur Madinah dan beliau menjabat sebagai gubernur Madinah sampai tahun 40 Hijri hingga prajurit Syam Amir Muawiyah di bawah pimpinan Yasir bin Abu Arta menyerang Madinah. Saat itu Abu Ayyub meninggalkan Madinah dan pergi kepada Hadrat Ali di Kufah. Pasca kewafatan Rasulullah, para sahabat mulia mendapatkan tunjangan bulanan dari lembaga khilafat. Tunjangan yang diterima Hadrat Ayyub sebelumnya sebesar 4.000, Hadrat Ali meningkatkan besarannya pada masa kekhalifahan beliau menjadi 20.000. Sebelumnya ditetapkan 8 pelayan untuk mengelola tanah pada para sahabat. Para Hadrat Ali menambahkannya menjadi 40 orang. Hadrat Habib bin Abu Thabit meriwayatkan, Hadrat Abu Ayyub datang kepada Amir Muawiyah. Hadrat Abu Ayyub datang menemui Amir Umayyah untuk mengadukan hutang-hutang yang menimpanya. Namun Hadrat Abu Ayyub tidak mendapatkan apa yang beliau harapkan dari Amir Muawiyah. Lalu Hadrat Abu Ayyub Ansari berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalian akan mengalami pilih kasih sepeninggalku. Yakni, kamu tidak akan mendapatkan prioritas. Amir Muawiyah berkata, lalu apa nasihat Rasulullah padamu? Hadrat Abu Ayyub berkata, Rasulullah menasihatkan untuk bersabar. Ketika terjadi pilih kasih, keluhan orang-orang tidak didengarkan, maka bersabarlah. Amir Muawiyah berkata, jika Rasulullah menasihatkan untuk bersabar, kalau begitu bersabar saja kamu. Hadrat Abu Ayyub berkata, demi Tuhan, saya tidak akan pernah meminta apa-apa lagi darimu. Lalu Hadrat Abu Ayyub pergi ke Basrah dan tinggal di rumah Hadrat Ibnu Abbas. Hadrat Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk Abu Ayyub dan berkata, saya akan perlakukan Tuan sebagaimana Tuan telah memperlakukan Rasulullah. Sebagaimana ketika Rasulullah bertamu di rumah Tuan, saya pun akan mengkhidmati Anda seperti itu. Hadrat Ibnu Abbas memerintahkan anggota keluarga untuk keluar rumah dan berkata kepada Abu Ayyub, apa saja yang ada di rumah ini adalah milik Tuan. Hadrat Ibnu Abbas menghadiahkan 40.000 dirham dan 20 pelayan kepada Abu Ayyub. Tidak hanya memberikan rumahnya untuk ditinggali, bahkan dengan uang 40 dirham dan 20 pelayan, 40.000 dirham. Berkenaan dengan tafsir ayat berikut, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hadrat Muslim Maud bersabda, sebagian orang telah keliru dalam memahami ayat tersebut. Yakni wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berbuat baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Bagaimana kita dapat mengambil bagian di dalamnya? Padahal sama sekali maknanya bukanlah demikian, yakni ketika takut dengan kematian, hendaknya umat muslim melarikan diri dan menampilkan kepengecutan. Melainkan maknanya adalah ketika bertempur dengan musuh, saat itu belanjakanlah harta sebanyak-banyaknya. Jika kamu menahan hartamu, berarti kalian menciptakan sarana dengan tangan kalian sendiri untuk kematiannya sendiri. Dalam hadis Abu Ayyub Ansari meriwayatkan, ketika pergi untuk menaklukkan Konstantin, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kita, Ansar. Beliau mengatakan, sebelumnya kami biasa membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, namun semenjak Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan kehormatan kepada agamanya, dan umat muslim mendapatkan kemenangan, maka kulna hal nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Kami katakan, jika saat ini kita menjaga dan mengumpulkan kekayaan kita, maka itu adalah baik. Saat itu ayat tersebut turun menyatakan agar tidak perlu khawatir untuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Karena jika kalian melakukan demikian, artinya kalian ingin memasukkan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Jadi, janganlah mengumpulkan harta, melainkan belanjakanlah di jalan Allah Ta'ala. Jika tidak, jiwa kalian akan berlalu sia-sia. Musuh akan menyerang kalian, dan akibatnya kalian akan binasa. Pasca kewafatan Hazrat Ali, tibalah masa kekuasaan Amir Muawiyah. Saat itu Uqbah bin Amir ditetapkan oleh Amir Muawiyah untuk menjabat sebagai gubernur Mesir. Pada masa kepemimpinan Hazrat Uqbah, Hazrat Abu Ayyub melakukan 2 kali kunjungan ke Mesir. Kunjungan pertama, beliau bertujuan untuk menyelidiki suatu hadis. Abu Ayyub mendapatkan kabar bahwa Hazrat Uqbah meriwayatkan suatu hadis. Hazrat Abu Ayyub rela menempuh perjalanan yang sulit pada usia tua seperti itu hanya untuk mengkonfirmasi suatu hadis. Perjalanan kedua beliau ke Mesir bertujuan untuk bergabung dalam peperangan melawan Romawi. Ketika Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah, suatu hari datang, ia melihat seseorang yang tengah menempelkan wajahnya dengan kuburan Rasulullah. Marwan berkata, "Tahukah kamu apa yang tengah kamu lakukan? Bersujud pada kuburan adalah perbuatan syirik." Lalu Marwan mendekati orang tersebut. Ternyata orang yang sedang bersujud itu adalah Hazrat Abu Ayyub Ansari. Abu Ayyub menjawab, "Ya, saya hadir ke hadapan Rasulullah bukan untuk batu-batu itu." Maksudnya, beliau mengatakan bahwa saya tengah bersujud disebabkan oleh gejolak rasa cinta kepada Rasulullah, bukan kepada batu-batu itu. Saya tidak sedang menyekutukan Tuhan, melainkan penzahiran rasa cinta. Dalam kisah tersebut, nampak kepada kita ketauhidan dalam diri beliau. Abu Abdurrahman Habli meriwayatkan, suatu ketika Abu Abdurrahman Habli meriwayatkan, suatu ketika kami tengah berada di laut, yang bertindak sebagai amir saat itu adalah Abdullah bin Qais Fuzari, dan bersama kami pula Hazrat Abu Ayyub Ansari. Beliau melewati pembagi harta rampasan yang tengah mengawasi para tawanan. Hazrat Abu Ayyub Ansari melihat ada seorang wanita yang tengah menangis. Beliau bertanya kepada wanita itu, "Apa yang terjadi?" Orang-orang mengatakan, wanita itu telah dipisahkan dari anaknya. Perawi berkata, lalu Abu Ayyub memegang tangan anaknya dan memberikannya ke tangan ibunya. Setelah itu, pembagi harta rampasan pergi menemui Abdullah bin Qais lalu menceritakan apa yang terjadi. Abdullah bin Qais memanggil Abu Ayyub dan berkata, "Kenapa Anda melakukan demikian?" Abu Ayyub menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah Ta'ala akan memisahkan orang tersebut dari orang-orang yang ia kasihi pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang merampas anak-anak dari ibunya, kisah tersebut merupakan nasihat baginya." Begitu juga mereka yang melontarkan keberatan terhadap Islam, bahwa mereka harus melihat apa saja yang mereka sendiri lakukan. Adapun Islam mengajarkan sampai sejauh mana. Beberapa hari lalu ada berita dari Amerika bahwa pengungsi yang tiba di Amerika ditempatkan secara terpisah-pisah, ibu dan anaknya terpisah, sehingga terkadang setelah berlalu sekian lama anak-anak tidak dapat mengenali lagi ibunya. Alhasil, Islam mengajarkan sampai sejauh itu untuk tidak memisahkan anak dari ibunya, yang mana hal itu dapat menimbulkan penderitaan.
Hadrat Mursyid bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Abu Ayyub Ansari datang kepada kami dengan tujuan berjihad, pada waktu itu Hadrat Uqbah bin Amir adalah gubernur Mesir. Beliau mengakhirkan salat maghrib. Hadrat Abu Ayyub datang kepadanya dan berkata, "Wahai Uqbah, salat apa ini?" Hadrat Uqbah menjawab, "Kami sedang sibuk." Hadrat Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, maksud saya hanyalah jangan sampai orang-orang beranggapan bahwa engkau pernah melihat Hadrat Rasulullah melakukan hal ini. Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah telah bersabda, umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu salat maghrib hingga munculnya bintang. Yakni hendaknya laksanakanlah salat maghrib di awal waktu." Diriwayatkan dari Abu Wasil bahwa aku bertemu dengan Hadrat Abu Ayyub Ansari. Beliau menjabat tangan saya dan melihat kuku saya sangat panjang. Maka beliau berkata, Rasulullah bersabda, ada salah seorang di antara kalian yang bertanya mengenai berita dari langit, sedangkan orang tersebut memiliki kuku yang panjang seperti cakar burung, di mana ia mengumpulkan janabah dan kotoran di dalamnya. Yakni kalian menanyakan perkara-perkara yang sangat luhur mengenai ma'rifat, namun kondisi kalian sendiri kuku kalian panjang dan di dalamnya berkumpul kotoran. Oleh karena itu, jagalah kuku tetap pendek. Berikut ini adalah hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Fadilat dan keluhuran Hadrat Abu Ayyub begitu diakui, sehingga para sahabat sendiri biasa bertanya kepada beliau mengenai berbagai permasalahan. Hadrat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Zaid bin Khalid Juhani, Mikdam bin Madi, Karib, Jabir bin Samarah, Abdullah bin Yazid, Khatmi, dan lain-lain yang mendapatkan terbiat dari Rasulullah tidaklah terlepas dari keberkatan Hadrat Abu Ayyub. Di antara para tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah, Atta bin Yasar, Atta bin Yazid, Laythi, Abu Salma, Abdurrahman bin Abi Layla adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi. Meskipun demikian, mereka termasuk di antara murid-murid Hadrat Abu Ayyub Ansari. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Ayyub bahwa pada masa Muawiyah, beliau pergi untuk berjihad. Beliau mengatakan, saya sakit saya telah sangat parah. Maka beliau mengatakan kepada teman-temannya bahwa jika saya meninggal, maka bawalah jasad saya, dan ketika kalian telah berbaris berhadapan dengan musuh, maka kuburkanlah saya di samping kaki kalian. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang saya dengar dari Rasulullah. Jika waktu kewafatan saya belumlah dekat, saya tidak akan menyampaikannya kepada kalian. Saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, maka ia akan masuk surga. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika telah dekat waktunya kewafatan Hadrat Abu Ayyub Ansari, maka beliau berkata, saya telah menyembunyikan sesuatu dari kalian yang saya dengar dari Rasulullah. Beliau pernah bersabda, jika kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah Ta'ala akan menciptakan suatu kaum yang berbuat dosa, dan kemudian Allah akan mengampuninya. Yakni Allah Ta'ala sampai sejauh itu menjalankan sifat rahmaniyat dan ampunannya. Perawi Muhammad meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Ayyub Ansari ikut serta dalam perang Badar. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam satupun peperangan kaum muslimin kecuali beliau ikut serta dalam peperangan yang lainnya. Yakni jika dalam satu waktu sedang berlangsung dua peperangan, maka beliau pasti ikut serta dalam salah satunya. Hanya pada 1 tahun beliau tidak ikut serta dalam peperangan dikarenakan seorang pemuda telah ditetapkan sebagai pimpinan pasukan. Pada tahun itu beliau tetap tinggal. Setelah tahun tersebut berlalu, beliau menyesal dan mengatakan, apa peduliku tentang siapa yang ditunjuk sebagai atasanku? Apa peduliku tentang siapa yang ditunjuk sebagai atasanku? Apa peduliku tentang siapa yang ditunjuk sebagai atasanku? Beliau 3 kali mengatakan ini. Diriwayatkan bahwa pemuda yang menjadi pemimpin dalam riwayat ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Perawi mengatakan bahwa kemudian Hadrat Abu Ayyub sakit. Yang memimpin laskar adalah Yazid bin Muawiyah. Ia datang menghampiri untuk menjenguk beliau dan bertanya, jika Anda memiliki keinginan, maka sampaikanlah. Beliau berkata, keinginan saya adalah ketika saya meninggal,
naikkanlah saya ke tunggangan. Jika ada kesempatan, maka bawalah saya ke negeri musuh. Kemudian jika tidak didapatkan kesempatan, maka kuburkanlah saya di tempat itu juga dan kembalilah. Ketika Hadrat Abu Ayyub wafat, maka ia menaikkan beliau ke tunggangan dan sejauh didapatkan kesempatan itu, ia membawa beliau ke negeri musuh dan memakamkan beliau. Lalu kembali. Perawi menuturkan, Hadrat Abu Ayyub Ansari mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Infiru khifafa wastiqalan. Yakni, berangkatlah baik dalam kondisi ringan maupun berat. Dan aku mendapati diriku dalam kondisi ringan maupun berat. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa diriwayatkan dari salah seorang penduduk Makkah bahwa pada saat Yazid bin Muawiyah datang kepada Hadrat Abu Ayyub Ansari, beliau mengatakan kepadanya, sampaikanlah salamku kepada orang-orang, katakan kepada mereka, bawalah aku dan bawalah jasadku sejauh mungkin yang mereka bisa. Maka Yazid menyampaikan kepada semua orang apa yang Hadrat Abu Ayyub katakan kepadanya. Orang-orang menurutinya dan membawa jenazah beliau sejauh yang mereka bisa. Sepeninggal Hadrat Rasulullah, Hadrat Abu Ayyub Ansari tetap terikat dengan jihad hingga kewafatannya, hingga beliau wafat di Konstantinopel. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada tahun 52 Hijriah, Yazid bin Muawiyah di masa kekhalifahan ayahnya Amir Muawiyah melancarkan peperangan ke Konstantinopel, dan pada tahun itu lah Hadrat Abu Ayyub Ansari wafat. Yazid bin Muawiyah memimpin salat jenazah beliau. Kuburan beliau terletak di Rum, di dekat benteng Konstantinopel. Perawi mengatakan, saya mengetahui penduduk Romawi merawat dan perbaiki kuburan beliau, dan di musim kering mereka memohon air dengan perantaraan beliau. Berdasarkan sebuah riwayat, di masa pemerintahan Amir Muawiyah, Hadrat Abu Ayyub Ansari ikut serta dalam perang melawan pemerintahan Romawi di bawah komando Yazid dan wafat pada 50 atau 51 Hijriah di dekat kota Konstantinopel dan dikuburkan di sana. Menurut satu riwayat, Yazid memerintahkan kepada para penunggang kuda untuk bolak-balik berlari di atas kuburan Hadrat Abu Ayyub Ansari hingga tanda kuburan beliau terhapus. Dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa pada malam dimakamkannya Hadrat Abu Ayyub, pada pagi harinya orang-orang Romawi bertanya kepada orang-orang Islam, apa yang kalian lakukan tadi malam? Orang-orang Islam menjawab, ini adalah Hadrat Abu Ayyub Ansari, salah seorang sahabat terkemuka Nabi kami, dan dari sisi masuk Islam beliau yang paling dulu dari semuanya. Sebagaimana yang kalian lihat, kami memakamkan beliau, dan demi Allah, jika kuburan ini digali, maka selama kami berkuasa, gong kalian ini tidak akan berbunyi di tanah Arab. Mujahid menuturkan, ketika mereka mengalami kelaparan, maka mereka menyingkirkan sedikit tanah dari kuburan beliau, maka terjadilah hujan. Di sana pun terdapat riwayat semacam ini. Sejauh mana kesahihannya, Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Hadrat Abu Ayyub Ansari wafat pada perang Konstantinopel di tahun 50, 51 atau 52 Hijriah. Sebagian besar mengatakan 52 Hijriah. Kuburan Hadrat Abu Ayyub Ansari terletak di kota Istanbul, Turki. Makamnya terletak di suatu panggung yang ditutup dengan pintu kuningan yang berkisi. Maka banyak orang-orang Turki datang ke sini untuk memenangkan hati. Sekarang penyampaian riwayat sahabat Badar telah selesai. Namun insyaallah ta'ala saya akan sampaikan mengenai keempat khalifah. Sebelumnya beberapa telah disampaikan secara singkat. Sekarang akan disampaikan secara rinci. Demikian juga pada awalnya beberapa sahabat riwayatnya disampaikan secara singkat. Jika mengenai mereka ada poin-poin tambahan, maka itu pun akan saya sampaikan. Ketika semuanya dituliskan, maka akan masuk ke dalam bagian sirat dari sahabat tersebut. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum yang beberapa waktu lalu wafat, dan saya juga akan memimpin salat jenazah mereka setelah salat nanti. Yang pertama, yang terhormat Bapak Abdul Hai Mandal, Muallim India, pada 25 September 2020 beliau wafat dikarenakan serangan jantung di usia 53 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 99, setelah melakukan penelitian, almarhum bergabung ke dalam jemaat. Pada 2003, setelah lulus dari Jamiatul Mubashirin hingga wafat, almarhum mengkhidmati jemaat dengan kerja keras, keikhlasan dan semangat. Dari sisi ini, masa pengkhidmatan almarhum adalah selama 17 tahun. Almarhum adalah seorang yang sangat mukhlis, saleh, taat, disiplin dalam salat, dan seorang mu'alim yang mencintai jemaat.
Di antara yang ditinggalkan selain istri juga 2 orang putra dan 2 orang putri. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya dan memberikan ketenteraman kepada anak istri almarhum. Jenazah yang kedua, yang terhormat Bapak Sirajul Islam, Muallim Distrik Murshidabad, Bengal yang wafat pada tanggal 14 Oktober 2020 di usia 60 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 2002, almarhum Bapak Muallim mendapatkan training Muallimin selama 6 bulan di Jamiatul Mubasyirin Qadian dan hingga 2020 berkhidmat sebagai Muallim. Dari sisi ini, masa pengkhidmatan almarhum adalah selama 18 tahun. Almarhum seorang yang mukhlis, saleh, taat, disiplin dalam puasa dan salat, seorang muallim yang pekerja keras dan mencintai jemaat. Selain seorang istri, almarhum juga meninggalkan 3 orang putri. 2 putri almarhum yang paling besar sudah menikah. Putri yang ketiga masih dalam masa pendidikan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan serta memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah yang ketiga, cucu dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dan cucu dari Hadrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib dan putri dari Hadrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahibah dan Hadrat Nawab Abdullah Khan Sahib, yang terhormat Syahid Ahmad Khan Pasha Sahib yang wafat pada 26 Oktober di usia 85 tahun di rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Yang terhormat Syahid Ahmad Khan Sahib menikah 2 kali. Pernikahan yang pertama dengan yang terhormat Amatul Syakur Sahibah, putri Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga pada tahun 62. Dan yang menikahkan beliau adalah Maulana Jalaluddin Syam Sahib. Dikarenakan Hadrat Muslim Maud sedang sakit saat itu. Dari pernikahan pertama, almarhum memiliki 5 orang anak, 2 orang putra dan 3 orang putri. Pernikahan yang kedua pada tahun 77 dengan almarhum Mah Samina Said Sahibah binti Said Sahib. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putra yang sekarang ini tinggal di Amerika. Beliau tidak memiliki jabatan resmi dalam jemaat, namun mendapatkan taufik untuk pergi bersama Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga dalam lawatan-lawatan ke luar negeri, dan di sana beliau mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat. Dan demikian juga keistimewaan beliau lainnya adalah istri beliau menulis bahwa beliau sangat perhatikan orang miskin, banyak membantu penghidupan orang miskin, bahkan membuatkan satu rumah dan membantu orang-orang miskin secara rutin. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya dan mendekatkan putra-putri almarhum dengan jemaat dan khilafat. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Sayyid Masud Ahmad Shah Sahib dari Sheffield, UK yang wafat pada 18 September dikarenakan terhentinya detak jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Hadrat Sayyid Nazim Hussein Sahib pada tahun 02 di usia 20 tahun datang ke Qadian dan baiat di tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sayyid Masud Ahmad Shah Sahib setelah tiba di UK pada tahun 62, beliau menetap di Sheffield. Ketika jemaat berdiri di Sheffield, rumah beliau dijadikan salat center yang pertama, dan hingga tahun 70 beliaulah yang mengemban tugas sebagai ketua jemaat. Kemudian dari tahun 97 hingga akhir hayat beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris Diafat. Almarhum seorang yang periang, pengkhidmat tamu, baik hati, semangat dalam berkhidmat, bersimpati kepada orang-orang miskin, sosok yang mukhlis dan setia. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Putri beliau, Dr. Aisyah Sahibah, mengatakan, almarhum selalu berusaha mengikatkan kami dengan jemaat dan khususnya khilafat, dan menasihatkan supaya melakukan mulakat dengan huzur setiap 6 bulan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan kepada putri dan istri beliau, menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada beliau, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak dan istri beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر